Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa harapan saya pagi hari ini kita semua sehat, diberkati Tuhan dan tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Mari mengawali kegiatan kita sepanjang hari ini, kita mempertajam pendengaran kita akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami terus membutuhkan bimbingan-Mu, firman-Mu untuk menjadi pelita dan terang bagi kaki kami. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Rasul 8 ayat 15. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kedua rasul yang dimaksud di sini adalah Petrus dan Yohanes. Karena itu judul renungan pagi ini adalah doa Petrus dan Yohanes untuk orang-orang Samaria. Mengapa Petrus dan Yohanes berdoa untuk orang-orang Samaria? Dalam teks ini dituliskan bahwa karena orang-orang Samaria belum beroleh Roh Kudus. Ironis memang, karena dalam ayat sebelumnya di ayat 12 sebenarnya sudah dijelaskan di situ bahwa orang-orang Samaria sudah percaya dan sudah memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Seharusnya saat mereka percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi memberi diri dibaptis, secara simultan mereka juga sudah harusnya menerima Roh Kudus. Tapi kenapa orang-orang Samaria yang dikatakan bahwa mereka sudah percaya tetapi mereka belum menerima Roh Kudus, dan Petrus, Yohanes harus mendoakan mereka? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca teks dalam satu perikop tersebut, ternyata bahwa orang-orang Samaria percaya mereka itu dilandaskan pada tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Filipus. Karena Filipus ketika memberitakan Injil kepada mereka ditandai dengan tanda-tanda dan mujizat. Orang yang kerasukan setan dilepaskan, orang yang sakit, yang lumpuh, yang timpang disembuhkan. Hal ini yang membuat orang-orang Samaria memberi diri dibaptis. Termasuk Simon, seorang tukang sihir yang terkenal di Samaria. Dia sudah dianggap sebagai Allah orang-orang Samaria karena dia punya kuasa sihir yang besar. Dan Simon ini juga percaya kepada pemberitaan Filipus. Bahkan dia ikut bersama-sama dengan Filipus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata bahwa orang-orang Samaria, termasuk Simon si tukang sihir ini, mereka percaya pada pemberitaan Filipus oleh karena mereka melihat tanda-tanda yang ajaib yang telah dilakukan. Percaya mereka sudah bercampur dengan apa yang mereka percayai selama ini. Percaya mereka sudah tercampur dengan apa yang dilakukan oleh Simon si tukang sihir. Hanya karena ada kuasa sihirnya yang besar itu. Hanya ada karena kuasa yang dilakukan oleh Filipus dengan tanda-tanda yang ajaib. Terbukti Simon si tukang sihir yang sudah percaya beri diri dibaptis ternyata munafik. Dia tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang membuat Petrus dan Yohanes harus mendoakan mereka supaya mereka percaya bukan kepada Filipus yang mengadakan tanda dan mujizat, tapi kepada Yesus sehingga mereka beroleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita banyak yang mengalami hal demikian, percaya hanya karena melihat tanda dan mujizat yang dilakukan oleh pendeta, dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan dengan tanda ajaib yang spektakuler dan sebagainya. Itu tidak salah hamba Tuhan melakukan tanda-tanda yang demikian. Karena dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 Tuhan Yesus jelaskan bahwa tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Mujizat-mujizat akan dilakukan.
Tetapi percaya kita jangan pada tanda yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Karena demikian percaya kita ditujukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada Yesus. Dan itu berarti kita tidak beroleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarkanlah pagi ini menjadi evaluasi bagi kita semua, bahwa banyak orang juga di sekitar kita yang mengaku percaya tetapi sebenarnya belum beroleh Roh Kudus. Mari kita menjadi seperti Petrus dan Yohanes yang tergerak juga untuk melayani orang-orang yang demikian, dan juga berdoa untuk mereka supaya mereka juga beroleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Ini kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan di pagi hari. Ketika kami dapati diri kami ternyata selama ini kami percaya hanya karena diberkati Tuhan. Tuhan ampuni kami dan kami mau menaruh percaya kami hanya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan ketika banyak orang di sekitar kami juga percaya mereka hanya karena melihat tanda dan mujizat, maka biarkanlah kami semua tergerak untuk mendoakan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.